Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan auditing 2 mengenai materi pengauditan siklus pendapatan. Dengan anggota yang pertama ada saya sendiri, Nurmega Fauzia, dengan NPM 20 10 10 20 50. Kemudian kedua Ita Setiawati dengan NPM 20 10 10 20 52. Kemudian yang terakhir adalah Sri Utami dengan NPM 20 10 10 20 72. Apa sih itu pengauditan internal? Pengauditan internal adalah rangkaian aktivitas dalam pemeriksaan yang dikerjakan oleh pihak yang berasal dari bagian internal, yaitu auditor perusahaan untuk memeriksa catatan akuntansi dan keuangan perusahaan. Tugas lain dari auditor internal adalah untuk mengetahui ketaatan perusahaan dalam menjalankan manajemen yang berlaku di dalamnya. Kemudian tujuan audit. Tujuan audit internal tidak begitu memiliki perbedaan jauh dengan audit pada umumnya. Secara umum, tujuan dari audit internal dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelengkapan. Kelengkapan yaitu untuk memastikan keseluruhan transaksi yang telah dicatat dan dimasukkan dalam jurnal secara aktual. Kedua, ketetapan. Ketetapan yaitu untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat dengan benar, perhitungannya yang benar, diklasifikasikan dengan tepat, dan dicatat dengan prosedur yang terencana. Ketiga, eksistensi. Eksistensi yaitu untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat atas dasar kebenaran yang terjadi dan bukan karena kejadian fiktif. Lanjutan 1. Penilaian atau evaluation, yaitu untuk memastikan bahwa indikator yang diaudit telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. 2. Klasifikasi atau classification, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi telah diklasifikasikan dengan benar di dalam jurnal. 3. Ketetapan atau akurasi, yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat sesuai dengan tanggal, waktu, dan kejadian secara lengkap dan sesuai dengan rincian dalam saldo akun. 4. Pisah batas atau cut off, yaitu untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dekat tanggal neraca akan dicatat dalam periode yang tepat. 5. Pengungkapan atau disclosure, yaitu untuk meyakinkan kewajaran dalam penyajian saldo akun yang sesuai dan dijelaskan dengan wajar dalam isi. 3. Risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti audit dalam menyatakan pendapatnya sebagai rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Risiko audit secara materialitas terbagi menjadi dua, yaitu 1. Risiko audit keseluruhan atau overall audit risk. 2. Risiko audit individual. Risiko itu terdiri dari 3 unsur penting, yaitu kejadian, kemungkinan, dan akibat. Risiko itu berhubungan dengan suatu kejadian. Di dalam kejadian tersebut memiliki kemungkinan untuk terjadi atau tidak terjadi, dan jika terjadi ada akibat berupa kerugian yang ditimbulkan. 4. Jenis-jenis risiko audit dan contohnya. 1. Risiko inherent. Risiko ini merupakan risiko yang terjadi dikarenakan adanya karakter yang relatif bawaan oleh suatu transaksi, seperti aset yang mudah tercuri hingga informasi yang tidak ada namun sifatnya objektif. Contohnya, perlunya pertimbangan risiko persaingan di lingkungan usaha sejenis dari pendapatan sehingga bisa mencegah penurunan. 2. Risiko pengendalian. Risiko ini terjadi disebabkan oleh adanya kelemahan sistem audit sehingga tidak bisa meminimalisir hingga mencegah terjadinya potensi salah saji berupa material hingga penggelapan yang berdampak buruk terhadap perusahaan. Contohnya penggelapan dana. Maka pentingnya memeriksakan risiko pemisahan tugas setiap departemen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penggelapan dana.
3. Resiko deteksi. Resiko ini merupakan resiko yang mana disebabkan oleh kegagalan auditor secara umum mencari salah saji di material maupun penggelapan dana sehingga berdampak pada kegagalan yang besar. Contohnya adanya berbagai resiko dan kerugian yang mana tidak diketahui audit dari mana asalnya. 5. Pengujian substantif. A. Pengertian pengujian substantif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo dalam laporan keuangan. B. Pengujian substantif saldo piutang dana dagang. Rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa. Piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, piutang dagang termasuk dalam aktiva atau aset lancar. C. Pengertian program audit merupakan pedoman bagi audit dan merupakan kesatuan dengan supervisi audit. Langkah-langkah audit dirancang untuk mengumpulkan bahan bukti audit dan memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomian, dan efektivitas aktivitas yang akan diperiksa. Selanjutnya, langkah-langkah audit. Yang pertama, perencanaan jadwal audit. Jadwal audit yang tersedia untuk membiarkan semua orang tahu kapan setiap proses akan diaudit selama siklus yang akan datang biasanya jadwal tahunan. Yang kedua, perencanaan proses audit. Menginformasikan dengan pemilik proses kapan akan dilakukan rencana di atas, lebih kepada pedoman seberapa sering proses akan diaudit dan kira-kira akan dilakukan. Yang ketiga, melakukan audit. Pastikan bahwa rencana audit selesai dan siap, maka akan ada banyak jalan bagi auditor untuk mengumpulkan informasi selama audit. Yang keempat, pelaporan audit. Untuk memastikan bahwa aliran informasi tidak tertunda, pemilik proses ingin tahu apakah ada kelemahan yang ditangani dan juga untuk mengetahui jika ada proses yang bisa diimprove. Yang terakhir, tindak lanjut atas masalah atau perbaikan yang ditemukan merupakan salah satu langkah penting jika masalah sudah ditemukan dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan. Itu merupakan kunci dari perbaikan. Pertimbangan program audit. Auditor dapat merencanakan program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk masing-masing asersi. Pada umumnya, pengujian substantif lebih banyak diterapkan untuk asersi keberadaan dan kejadian, serta penilaian dan pengalokasian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.